Oke, terima kasih adik-adik. Kami silakan Bapak Ibu peserta Rakernas dan peserta pelatihan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Kami silakan kepada Bapak Ibu yang hadir melalui ruang Zoom untuk menikmati coffee break di rumah masing-masing, Bapak Ibu ya, di lokasi masing-masing. Ya, kami silakan kepada tim yang menyampaikan pengumuman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Ini kayaknya hype lagi, rasa sayangnya tadi masih ada ya. Saya masuk presentasi, saya joget aja terus ya. Biar hype lagi ya. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Edwin dari PT Epson Indonesia. Saya mau di sini ya Bapak Ibu. Oke, jadi senang sekali Epson Indonesia bisa kembali hadir di tengah-tengah kegiatan acara hari ini. Jadi kalau nggak salah tahun 2000 tahun yang lalu itu Epson ada di venue tinggi ya kalau nggak salah ada di Jakarta. Dan senang sekali kami secara terbuka karena sebelum masa-masa pandemi kita secara tetap layar. Nah, izinkan saya dari PT Epson Indonesia untuk menyampaikan solusi dari proyek Epson. Jadi di sini temanya adalah menginspirasi guru dan murid dengan media pembelajaran berdiferensiasi yang bersifat kolaboratif dan interaktif. Jadi kalau saya ini ada di departemen namanya adalah visual instrument, jadi memang fokusnya pada proyektor. Jadi kalau Bapak dan Ibu semuanya ingin bertanya tentang solusi proyektor Epson bisa kepada saya. Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini biar lebih fokus lagi Bapak Ibu untuk memperhatikannya. Jadi hari ini Epson juga akan membagikan door prize printer tipe L121 printer terbaru. Jadi caranya silakan Bapak dan Ibu scan QR code yang ada di layar kanan dan kirinya untuk mendapatkan printer Epson yang akan diundi nanti di acara penutupan. Oke, silakan Bapak Ibu untuk scan QR code-nya. Scan QR code di mana? Ya. Kamera bukan Ya. di foto aja gitu. Bisa foto. Bisa scan-nya. Oke. Foto tuh. Oke. Sudah? Ini acara saya udah habis jadi. Cuma ini selesai. Tapi baru nanti ini juga akan kita juga ada di luar sana itu ada boothnya Epson. Nanti kalau misalnya belum sempat untuk scan QR di sini bisa nanti mengunjungi boothnya Epson untuk kita feedback formnya lagi gitu ya. Oke, nanti karena salah satu syaratnya nanti ya kalau misalkan ada mungkin ada quiz atau apa, kalau yang ngisi berarti Anda tidak sah. Gitu. Oke, lumayan kan pulang dari Lombok, pengalamannya di Epson. Soalnya kalau baju nggak
nggak dapat kemarin di Makassar ya misalkan. Dapat di sini ya. Oke, kalau gitu Mas Denny mau nggak? Boleh? Oke, kita akan langsung masuk ke materinya. Apa nanti kalau yang belum bisa dapat temennya kita. Oke, kita akan langsung masuk. Sekarang kita akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Mungkin ini yang memang sering digunakan oleh Bapak dan Ibu semuanya untuk di kegiatan pembelajaran. Oke, Mas? Ya, kalau kita bisa lihat di sini ada metode pembelajaran yang memang sering sudah digunakan. Jadi kalau kita lihat pada saat pembelajaran jarak jauh, itu bisa dilihat bagaimana metodenya adalah pembelajaran secara mandiri, kemudian juga konteksnya tugas lebih kontekstual dan juga lebih berkolaborasi. Namun pada saat kita lihat ada terjadi sebuah kendalanya itu adalah kurang menunjukkannya minat pada mata pelajaran yang diajarkan. Ada biasanya pelajaran yang karena kita juga saling beradaptasi juga, atau juga murid-muridnya juga mungkin tidak fokus gitu ya. Nah kemudian di sini pemerintah juga akhirnya menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi, yaitu fokus pada konten, proses, produk dan lingkungan belajarnya itu sendiri. Mas? Nah kalau kita bisa lihat di sini ada indikator minat belajar dari murid. Yang pertama adalah bagaimana murid itu lebih suka terhadap pembelajarannya. Jadi lebih untuk meningkatkan antusiasmenya dan juga meningkatkan inisiatif anak-anak itu sendiri. Kemudian juga ketertarikannya, agar tujuannya adalah untuk lebih merespon terhadap materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Kemudian pastinya lebih memperhatikan dan terlibat dan juga minat. Nah ini yang paling penting sekali untuk meningkatkan minat ini, karena mungkin selama ini murid gitu ya, kalau misalnya kita tanya siapa pencetak gol terbanyak untuk Manchester United, mungkin akan langsung cepat gitu. Kenapa dia bisa menjawab? Karena anaknya minat terhadap olahraga tersebut. Nah harapannya bahwa kita di pembelajar juga sama. Kita ingin anak itu lebih minat terhadap pembelajarannya. Nah itu adalah bagaimana meningkatkan minat belajar murid. Nah untuk di episode sendiri, bagaimana kita untuk meningkatkan pembelajaran secara interaktif. Oke, gitu ya. Nah di sini kita ada sebuah, mungkin tadi sudah dilihat di sebelah kanan kami, itu dengan menggunakan namanya interaktif projector. Jadi mungkin Bapak Ibu mungkin baru pertama kali ini melihat bagaimana projector itu ternyata tidak hanya fungsinya adalah untuk memproyeksikan, tapi juga bisa menjadikan sebuah media itu sebagai layar sentuh. Nah berikut adalah videonya untuk dari kegiatan kelas dari interaktif projector. Boleh Mas gambar yang belajar tadi ya. Selamat siang semuanya, saya Nyandin Hamka, saya wakil kepala sekolah di sekolah SD High School Taman Alfa. Yang dilakukan di kelas interaktif hari ini, saya melihat sangat antusias ya, bagaimana anak-anak benar-benar begitu antusias dan ingin mencoba, dan bagaimana mereka juga get in touch dengan si gurunya juga sangat terasa. Dan saya lihat di sini sih antusiasme mereka untuk mencoba hal yang baru dengan begitu aktif hal yang mereka lakukan. Perbedaan yang terlihat di dalam kelas dengan yang kelas interaktif di sini sih, karena mungkin di kelas mereka belum terbiasa dengan layar atau proyektor di dalam kelas kan lebih kecil ya. Kalau di sini mereka bisa terlihat lebih besar dan mereka benar-benar bisa langsung menyentuh si layar tersebut sehingga mereka terlihat lebih antusias. Kalau kemudahannya memang anak-anak langsung benar-benar mengalami experience bagaimana mereka menggunakan interaktif project ini. Misalkan mereka menggambar atau menulis sesuatu, mereka kan hanya menggunakan paper pencil. Tapi di sini mereka langsung bisa mengalaminya, mencobanya langsung di dalam game tersebut.
itu. Jadi sangat terbantu banget untuk anak-anak bisa mengekspresikan secara langsung. Kemudian untuk kenyamanannya, karena mungkin ini juga cahayanya tidak secara langsung mereka rasakan, mereka dipantulkan. Jadi mereka meskipun cahayanya terang, tapi tidak khawatir akan rusak ke mata karena itu benar-benar nyaman. Menurut saya lokasi interaktif yang dilakukan pada saat kami sama anak itu sudah sangat sesuai ya dengan kebutuhan pada zaman sekarang ini. Apalagi kita dulu terbiasa ketika pandemi, cuma mungkin perbedaannya ketika pandemi mereka melihat layar secara langsung dan kita sangat khawatir penggunaan layar yang begitu dekat akan merusak ke kesehatan mata mereka. Kemudian juga kalau dulu ketika pandemi kita dibatasi dengan prokes. Pada sekarang kita sudah tidak berbentur lagi dengan prokes, kita bisa bebas berbentuk ditambah layar interaktif proyektornya juga mendukung mereka untuk bisa lebih atraktif, lebih antusias mempelajari atau suasana pendidikan. Ya, itu dia tadi bagaimana suasana kelas dari ruang kelas interaktifnya ya Bapak Ibu. Jadi bisa lihat kalau misalnya dengan penggunaan media pembelajaran interaktif ini, anak-anak meningkat antusiasmenya. Mungkin yang dulunya sifatnya mungkin lebih pasif karena dia kayak malu untuk maju ke depan atau kayak nggak terlalu berani gitu. Kemudian, nah sekarang dia justru langsung rebutan untuk maju ke depan. Bahkan tadi kalau bisa lihat, itu sebenarnya adalah pembelajaran tentang belajar bahasa Indonesia kalau nggak salah. Jadi si gurunya itu dari guru menggambar. Jadi dia pengen lihat anaknya itu sekarang tuh berani nggak sih untuk menunjukkan dia pengen punya cita-citanya nantinya apa. Makanya tadi ada gambarnya, si guru menggambarnya dia mengolah gambar tubuh laki-laki dan perempuan. Kemudian sederhananya adalah coba maju ke depan untuk coba gambarkan hobi kamu, cita-cita kamu ke depannya nanti mau apa. Dan aku harus merebutan jadi maju ke depan, digambarkan mau jadi polisi, bentuk polisi seperti apa, detailnya bagaimana. Kemudian dia akan mempresentasikan kenapa dia mau jadi polisi, kenapa sih ada pangkat-pangkatnya, dan seperti itu. Sehingga pembelajaran pendiferensiasiannya terjadi dengan media pembelajaran interaktif seperti ini. Jelas? Nah, kalau kita bicara mengenai tampilan layar, kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Nadi, dia bicara bahwa sekarang layar itu lebih besar. Kenapa? Karena kalau bisa dilihat di sini ada sebuah penelitian dari Institute Research, mereka menyatakan bahwa 57% siswa yang disurvei itu mereka merasakan matanya lelah karena tampilan layar yang terlalu kecil dan terlalu lama melihat tampilan layar dan TV. Nah itu kenapa sebenarnya kalau menggunakan TV itu kalau di ruang kelas itu kekecilan. Untuk ruang murid yang besar kurang lebih adalah 25-an gitu ya. Dan kemudian karena TV itu terang sehingga tidak nyaman untuk pembelajaran. Makanya tadi Pak Nadif bilang bahwa kalau menggunakan proyektor itu nyaman. Anak-anak itu kalau berdekat pun tidak khawatir. Kenapa? Karena sifatnya kalau proyektor itu adalah memantulkan cahaya, bukan langsung menyancarkannya. Sehingga apa yang kita lihat itu adalah sifat tulang, sehingga nyaman apa yang kita lihat. Oke, Mas? Nah, di sini juga ada namanya peraturan 468 untuk kita menentukan tampilan sebuah layar untuk yang konten-konten menariknya. Jadi misalkan di sini kalau misalkan kita belajar tentang belajar matematika atau misalkan bahasa Indonesia yang banyak dengan kata-katanya, jarak idealnya itu adalah 1 meter dikali 4 tinggi layar. Nah, kalau misalkan kita menampil materi presentasi, itu adalah jarak idealnya 1 meter dikali 6 tinggi layar. Dan kalau kita mau sifatnya adalah momen film, jarak idealnya itu adalah 1 meter dikali 8 tinggi layar. Nah ini kalau misalkan kita simulasikan bagaimana ruang kelas yang dia kalau misalkan menggunakan TV layar misalkan 65 inci, gitu ya. Nah bisa dilihat di sini kalau dari dengan peraturan 468 hanya baris 3 paling depan saja yang lain dengan jelas. Baris 4 sama 5 itu udah nggak kelihatan tuh. Jadi mungkin sebenarnya kita nggak bisa menyalakan murid juga kalau bagian belakang itu nggak fokus gitu ya. Karena nggak kelihatan juga ya, sehingga dia konsepnya kemana-mana. Oke mas? Nah sehingga makanya kita rekomendasikan ada menggunakan layar yaitu adalah 100 nit untuk jumlah murid yang satu ruang kelas karena bisa menjangkau semua murid secara konten pembelajarannya baik yang tadi dokumen, PowerPoint ataupun juga yang video. Oke. Nah di sini interaktif proyektornya itu sudah menggunakan papan tulis digital sehingga tidak perlu lagi sekarang kita bisa menggunakan sebenarnya 20 halaman. Jadi kalau misalnya satu halaman sudah penuh biasanya bapak dan ibu minta muridnya untuk mencatat
itu baru dihapus. Tapi dengan interaktif projector ini, karena sudah ada papan digitalnya, sehingga bisa berjalan 20 halaman. Jadi kalau sudah satu halaman penuh, tinggal buka ke halaman berikutnya, satu halaman berikutnya penuh, buka lagi ke halaman berikutnya. Jadi cukup menghemat waktu. Dan kemudian interaktif projector ini juga kalau Bapak Ibu perhatikan sebelah kanan saya itu sifatnya dia tuh modelnya adalah ultra short row. Jadi maksudnya dengan jarak yang sedekat itu dia mampu menampilkan layar 100 inci. Jadi nggak perlu harus kita jauhkan dulu ke tengah ruang kelas ya Bapak Ibu. Jadi cukup dekat. Sehingga hal ini akan membuat sangat minim bayangan. Sehingga Bapak Ibu nggak perlu khawatir kalau misalkan ada di tengah-tengah si papan tulisnya. Gitu, karena akan tetap lebih nyaman. Nah kemudian menariknya adalah interaktif projector ini sudah menggunakan sumber cahaya laser. Jadi lebih panjang usianya. Jadi mungkin selama ini kalau di sekolahan sering hujan, udah meredup, harus ganti lampu lagi ya, sehingga setiap hari mengantarkan terus gitu ya. Nah, tapi dengan sumber cahaya laser ini, sekolah sudah menghemat biaya maintenance selama 20.000 jam. Jadi cukup panjang sekali. Jadi kalau hitung-hitung itu mungkin 7-8 tahun usianya, jadi akan lebih panjang. Yang mungkin terlihat harganya lebih beda di awal, namun sudah menghemat biaya maintenance selama kurang lebih 7-8 tahun tadi. Oke. Nah kemudian yang berikutnya social direction adalah media pembelajaran near cover. Oke, berikutnya. Nah sebelumnya mungkin Bapak dan Ibu sudah sering ya, kalau kita sering dapat banyak feedback mengenai tentang produk-produk TKDN, gitu ya. Jadi ya bahkan dia bilang bahwa kita karena saat ini memang sebelumnya Epson itu memang belum ada proyektor yang TKDN. Sehingga kami mengucapkan terima kasih sekali. Mungkin ada beberapa ibu di sini yang mereka bilang bahwa karena kita sudah terbiasa dalam dunia Epson, namun Epson belum TKDN, sehingga mereka lebih memilih untuk tidak menggunakan merek lain, tapi merubah anggarannya untuk kebutuhan yang lain gitu. Jadi tetap tidak menggantikan dengan produk-produk TKDN yang ada karena mereka sudah nyaman nih dengan Epson. Nah, sekarang kita coba lihat kenapa si Epson itu baru untuk TKDN ini mungkin pasarnya kayak agak lama ya. Karena kami melihat bahwa TKDN tidak hanya sekedar hanya untuk merakitnya saja, tapi juga kita harus memberikan dampak positif terhadap lingkungan di Indonesia itu sendiri. Nah berikut adalah video bagaimana Epson saat ini serius sekali untuk mengembangkan syarat produk TKDN-nya. Silakan Bu Dewi. Ketua Kota. Indonesia dengan pembangunannya dapat berkontribusi kepada stabilitas ekonomi global yang sedang menumbuh pesat, membuka peluang investasi bagi perusahaan internasional. Epson telah menorehkan sejarah gemilang sebagai bagian tak terpisahkan dari kemajuan bangsa ini dengan 3 perusahaan utama yang beroperasi di Indonesia. Sejak awal keterlibatannya, Epson telah memainkan peran penting dalam memajukan ekonomi Indonesia. So we've been a technology leader providing innovative products like printers, projectors, scanners, up to even robot solution. Pada awalnya kami hanya membuat satu printer saja, tetapi seiring dengan perkembangan teknologi, kami juga memproduksi single function inkjet printer, multi function inkjet printer, kemudian juga bisnis perproduksi printer, dan juga industrial commercial printer. Now we have been proud of our resistance and contribution to the Indonesian, and remain committed for delivering quality products and solutions to our customers. 我々はお客様の意見を聞き学んだ上で、顧客のニーズに基づいて製品を生産し、ソリューションを提供しております。 Epson sukses memperkenalkan produk unggulan yang menjadikannya pemimpin pasar di Indonesia. Lebih dari 20 produk Epson yang bersertifikasi TKDN telah lolos verifikasi PT Surveyor Indonesia di bawah mandat Kementerian Perindustrian. Epson juga mempunyai misi untuk menciptakan ruang lokal dan berperan dalam pertumbuhan industri teknologi di Indonesia serta tumbuh berkembang di Indonesia bersama segenap karyawan Epson. Epson telah membuka kesempatan bagi pelanggan-pelanggan kami untuk memiliki akses ke teknologi terdepan sehingga mereka dapat berkontribusi langsung terhadap pengembangan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di tanah air. Epson Indonesia berhasil mempertahankan posisinya yang dominan di pasar Asia Tenggara berkat 2 pabrik besar di Cikarang dan Batam. By working together, we can drive the growth of our domestic technology and create a sustainable and prosperous future for Indonesia. Thank you for your support, and let's continue to make a positive impact through TKDN compliance. Ya itu dia Bapak Ibu, jadi bagaimana Epson, jadi tidak hanya TKDN itu hanya untuk
dirakit saat di Indonesia, tapi juga kami ingin bahwa sumber daya manusia ini juga bisa bermanfaat dan berguna, sehingga teknologi yang ada pun juga akan bisa lebih dikembangkan. Nah, ini adalah produk-produk TKDN kita untuk saat ini. Jadi bisa dilihat ada printer dan ada juga scanner. Nah, di mana Epson sendiri kita tuh mempunyai tagline adalah untuk TKDN adalah bangga karya anak bangsa. Di mana di sini adalah komitmen Epson untuk mendukung industri lokal dengan mencapai nilai yang optimal dalam tingkat komponen dalam negeri. Seperti itu. Nah, kalau tadi kita bisa lihat berarti proyektornya mana ya? Nah, oke, kita lihat ini, kita lagi. Ya, jadi tahun ini kurang lebih bulan depan Epson untuk proyektor Indonesia akan meluncurkan proyektor ber-TKDN. Oh, langsung 5 ya. Nah, dari sini jadi ini atas berkat kesabaran Bapak Ibu semuanya yang ingin mau beli proyektor Epson ber-TKDN. Nanti siap-siap kurang lebih nanti kita akan announce secara resmi bahwa proyektor Epson kita akan ber-TKDN, di mana semuanya sudah dikembangkan di Indonesia, adanya pabriknya di Indonesia, dirakitnya di Indonesia dengan sumber daya manusia juga orang-orang Indonesia semuanya. Terima kasih. Nah, di mana proyektor ber-TKDN ini menggunakan teknologinya adalah teknologi 3LCD, Bapak Ibu. Di mana teknologi 3LCD sini adalah proyektor dengan teknologi yang berbeda dengan proyektor dengan merek-merek lainnya. Karena teknologi 3LCD ini secara sumber cahaya dia akan membagi ke 3 warna dasar yang ada di dalam proyektor. Kemudian dia akan mengolah secara sempurna, kemudian langsung diproyeksikan. Oke, nah ini adalah proses kerja dari teknologi 3LCD. Jadi kalau kita bicara teknologi proyektor itu sama kayak handphone atau laptop gitu ya. Jadi kalau handphone itu ada Android, ada iOS, laptop ada Microsoft, ada macOS. Nah sama tuh. Epson juga sama. Epson itu kita harapkan sebagai iOS lah gitu ya. Jadi kayak Apple. Jadi kita ngembangin sendiri teknologi yang kita punya. Jadi kita tidak menggunakan teknologi 3LCD untuk brand yang lainnya, sehingga hasilnya akan lebih optimal dan juga pasti akan lebih baik dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Oke, berikutnya Mas Denny. Nah, ini adalah kenapa gunakan teknologi 3LCD yang sudah dikembangkan oleh Epson dengan proyektor TKDN ini sangat sesuai sekali untuk pendidikan. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sini mata di pelajaran elektro gitu ya Bapak Ibu, bisa lihat di sebelah kanan atas itu adalah materi yang ada di laptopnya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan teknologi yang tidak menggunakan teknologi 3LCD, biasanya ada yang di bawah proyektor 1 dan yang di LT 1 dan di LT 2. Warnanya akan berbeda dengan apa yang ada di laptopnya. Biasanya seperti itu. Namun kalau menggunakan teknologi 3LCD, dia akan ada yang sama yang ada di atas. Jadi warnanya akan sama dengan apa yang ada di laptop. Nah, sehingga kalau sudah dalam pembelajaran, kalau kita bicara tentang elektro, itu nilainya akan sama, jadi tidak akan merubah nilai dari yang ada di mata pelajaran itu sendiri. Oke, sini. Nah, kemudian teknologi 3LCD ini juga ada namanya tidak ada efek pelanginya Bapak Ibu. Contoh seperti apa? Nah, ini kalau misalkan kita pakai kamera, bisa dilihat kalau misalkan menggunakan teknologi 3LCD warnanya lebih terang, lebih besar dibandingkan sebelahnya. Nah, ini ada efek pelangi ini. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan misalkan ada proyektor yang tidak menggunakan teknologi 3LCD, biasanya kalau kita tembak pakai handphone, pakai kamera handphone, itu ada tuh efek pelanginya. Nah, efek pelangi ini karena tadi masih menggunakan teknologi yang tidak 3LCD. Nah, sehingga dampaknya nanti apa? Tidak nyaman terhadap penglihatan. Jadi kalau Bapak Ibu biasanya kalau lama-lama melihat proyektor lelah ya, nah itu karena tidak menggunakan teknologi 3LCD. Karena ada efek pelanginya. Efek pelangi ini yang mengolah warnanya adalah otak kita. Jadi otak kita menstimulus terus bahwa ini warnanya adalah putih, ini warnanya hijau. Nah, semakin lama kita bekerja semakin lelah. Nah, beda kalau menggunakan teknologi 3LCD. Kalau teknologi 3LCD yang mengolah warnanya adalah si proyektornya, sehingga nyaman terhadap pembelajaran. Oke, ya Mas Denny. Nah, kemudian proyektor ber-TKDN Epson ini juga ada opsionalnya, ada tambahan. Karena kita ingin selalu sesuai dengan pembelajaran, kita menambahkan namanya dongle untuk pembelajaran secara nirkabel. Tujuannya adalah untuk memudahkan Bapak dan Ibu untuk kegiatan pembelajaran di sekolah. Jadi bisa menggunakan gawainya, bisa pakai tablet, bisa menggunakan handphone. Nah, berikut ada salah satu contoh sekolahan yang sudah memanfaatkan jaringan nirkabel untuk pembelajaran.
belajar menggunakan gawai, cukup menambahkan dongle dari laptop 11 dengan Epson ini. Jadi bisa dilihat tadi pembelajaran kolaboratif. Muridnya bisa langsung share screen ke proyektornya menggunakan handphone, kemudian menambahkan dengan fitur anotasi yang ada di proyektornya Epson. Jadi akan memudahkan sekali. Jadi lengkap ya. Ada proyektor Epson dengan PTKDN, kemudian teknologinya sudah disesuaikan dan juga kita tambahkan fitur untuk pembelajarannya. Nah, terakhir dari saya, ini. Nah, ini. Ada yang kalau guru di NTB ada yang kenal nggak dengan ini? Ini siapa, Bu? Bu Winda. Jadi kami ini adalah guru yang kita melihat di Instagram, beliau sangat kreatif sekali terhadap pembelajarannya. Beliau menggabungkan antara proyektor Epson dengan kreativitasannya terhadap pembelajaran. Nah, saya akan coba berbagi bagaimana beliau Bu Winda ini untuk meningkatkan pembelajaran di ruang kelasnya. Ya, boleh Mas? Jadi Bapak Ibu semuanya, beliau ini adalah guru kreatif. Kita harap semua yang ada di sini juga sama. Jadi sesuai dengan tema saya tadi, kita bisa menginspirasi pendidikan bagaimana sekreatif mungkin dengan memanfaatkan teknologi yang ada, yaitu dengan menggunakan teknologi proyektor dari Epson ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Epson Indonesia. Dan saya yakin di sini sepertinya Bapak Ibu sebagian besar menggunakan Epson. Iya, saya pribadi dua-duanya Epson ya. Yang Epson yang Oke, insya Allah ya. Silakan. Silakan sambil mengisi form yang sudah dibagikan. Siapa tahu Bapak Ibu di sini satu saja Pak adanya. Harapannya kita bisa dapat lebih dari satu Bapak Ibu ya. Tapi luar biasa Epson selalu mendukung kegiatan IGI dimanapun kegiatan IGI berlangsung. Mari Bapak Ibu kita beri applause untuk Epson. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pendukung kita lainnya, Bank NTB Syariah, Universitas Depok, Poltekpa NTB, dan Samara BV Muslim. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mengikuti seminar nasional pendidikan yang akan disampaikan oleh Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenkes RI, Ibu Dr. Elvida Sariwati MMD, dan Ketua Tim Kerja Peningkatan Literasi Kesehatan di Institusi Pendidikan, Direktorat Promkes, Ibu Nur Fatayani MKM. Tema Seminar Nasional Pendidikan kita hari ini yaitu pemanfaatan modul pembelajaran kesehatan pada sekolah sehat. Dan seminar nasional pendidikan hari ini akan dipandu oleh rekan kami, Ibu Nur Hidayati. Disilakan. Oh ada. Ketip lagi.
dua orang pengisi acara kita yang luar biasa. Tadi saya sempat bisik-bisik dengan Ibu, saya menjadi moderator pada pagi hari ini ya Bu ya. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa masalah kesehatan ini tidak bisa terselesaikan hanya oleh satu instansi gitu ya Bu. Perlu lintas sektor, lintas kementerian, dan tepat sekali hadir dua tamu kita yang luar biasa, narasumber kita luar biasa ini mempersemai rekan-rekan guru, karena tentu saja guru ini mencontoh ya Bu ya. Seperti yang kita tahu bersama juga banyak sekali program-program dan kementerian kesehatan untuk bagaimana mempersiapkan remaja usia sekolah menjadi calon-calon pemimpin masa depan generasi emas Indonesia seperti ini. Sebelumnya, ya, terima kasih. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Ibu Hidayati, Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Lombok Barat. Saya kebetulan juga adalah koordinator program siber gizi di sekolah saya. Saya tertarik mengikuti kegiatan ini, Ibu. Dan bersama saya sudah ada dua orang narasumber yang sudah diperkenalkan. Ada Ibu Dr. Elvida Sariwati, Magister Epidemiologi. Ya, beliau adalah Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenkes Republik Indonesia. Dan bersama beliau ada juga Ibu Cantik, ya, dua-duanya cantik, saya juga cantik. Ya, ada Ibu Nur Fatayani, Magister Kesehatan Masyarakat. Beliau merupakan Ketua Tim Peningkatan Literasi Kesehatan di Institusi Pendidikan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat siang, Bu. Gimana tadi perjalanannya kelompok? Gimana Bu? Sebelum kita menghadapi Ibu, kira-kira lancarkah penerbangannya atau sudah sempat kemana aja nih Bu? Belum. Jadi landing langsung ke sini ya. Luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya, atas kesediaan untuk bersama kami. Rekan-rekan guru Ikatan Guru Indonesia. Sekali lagi tepuk tangan untuk dua narasumber kita. Ya, terima kasih banyak. Dan tadi saya sudah konfirmasi dengan Bapak. Saya mau ajak teman-teman untuk streaming dulu. Boleh ya? Bapak Ibu, kita memperkenalkan Pak Fadil, Pak Kuto, dan yang melanjutkan kayaknya saya pengen agak-agak santai dulu. Karena kebetulan kita ini, seperti yang kita tahu, ya, kita butuh yang namanya aktivitas fisik ringan ya. Betul. Jadi aktivitas fisik ringan itu berpengaruh untuk kesehatan kita selain menjaga pola hidup sehat, makan yang sehat gitu ya, sesuai dengan isi piringku. Kita juga butuh bergerak sedikit. Nah, mohon Bapak yang lagi makan boleh ayo kita berdiri semua. Semangat sedikit aja, sebentar aja. Ini Bu, karena untuk semangatnya saya dapat dari kelas inspirasi level 8 dari anak-anak SD. Jadi kalau biasanya untuk semangat, gitu kan? Ah, ini beda. Mohon maaf, beda kalau anak SD. Mereka agak lincah Bu. Ya. Jadi kalau saya bilang, mohon Ibu Bapak berdiri ya, berdiri sama-sama ya. Karena tadi habis kita Bu, habis makan. Iya, betul. Jadi ketika saya bilang untuk semangat, dan jadi agak manjat. Tepuk semangat, dan jadi dia teman-teman pikirkan agak ini tadi kita sudah agak fisiknya kan, karena tadi ada siswa-siswi SMA 9 Mataram yang nari dan yang paling semangat bapak-bapak ini. Tetap semangat untuk 2 kali ke kiri dan dandang. Ser, tetap semangat ya. Ser, goyangan Guru SD gitu. Are you ready? Tepuk semangat. Dan ding ding ding. Dung dung dung.
Semangat ya Bapak Ibu. Kalau gitu, ya kita akan langsung saja di penghujung kegiatan kita. Kita persilakan untuk narasumber kita yang pertama. Kepada yang terhormat Dr. Elvida Sariwati, Magister Epidemiologi, Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenkes Republik Indonesia untuk menyampaikan materi. Saya ke SMA 2 Selong pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nggak bisa gitu kan jawaban salamnya meskipun kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak hal semangat sama moderator. Saya senang dapat moderator yang ternyata semangat dan ternyata beliau juga berani hadir pada acara sebagai Indonesia kan sebagai kader desain untuk program jadi mungkin saya terima kasih banget terhadap teman-teman IGI karena pada hari ini kami bisa hadir di sini, senang sekali bisa diundang bergabung dengan Bapak Ibu Guru karena saya sangat menghormati Bapak Ibu Guru karena Bapak Ibu Guru lah saya ada di sini. Saya ada di sini ini adalah berkat juga dari Bapak Ibu Guru mulai dari saya SD sampai dengan saya kuliah ini. Jadi bahwa peran guru itu sangat besar memang dalam bagaimana untuk menciptakan tadi generasi emas yang kita impikan di 2045. Jadi slide aja selanjutnya. Saya hanya sedikit di sini berbagi untuk kita nantinya yang kami harapkan untuk kelihatan. Jadi kita dalam rangka karena Pak Menteri kan itu selalu mengatakan bahwa kita itu punya cita-cita di 2045 menjadi negara maju. Untuk menjadi negara maju di 2045, generasi emas tadi 2040 ada generasi emas di 2045. Nah, untuk mencapai generasi emas 2045 kita harus memanfaatkan bonus demografi dan nanti kita akan lihat bagaimana bonus demografi itu bisa kita manfaatkan agar apa yang kita bicarakan 2045 bisa terjadi. Jadi ini saya sedikit mungkin bahasanya agak bahasa kesehatan, tapi mungkin sini ya. Ini adalah bahwa saya menyampaikan terkait dengan kenapa sih kita perlunya adanya literasi kesehatan untuk institusi pendidikan. Ini saya mencoba menyampaikan terkait dengan survei kesehatan Indonesia yang baru saja di launching hasilnya itu minggu lalu. Jadi kalau dilihat sekarang, saya nggak tahu di ruangan ini mungkin nanti bisa ada yang walaupun nggak menunjuk tangan tapi dalam hati mengatakan saya bukan yang ini. Satu, terjadinya peningkatan prevalensi diabetes mellitus atau penyakit gula. Jadi kalau kita lihat itu tahun 2018 itu 10,9, ternyata dari hasil SKI 2023 terjadi peningkatan. Jadi penyakit gula, penderita penyakit gula di Indonesia itu meningkat dari tahun 2018 ke 2023. Kenapa ini saya tampilkan? Nanti kita lihat bahwa terjadinya peningkatan penyakit ini adalah karena adanya perilaku yang tidak sehat. Kemudian berikutnya lagi adalah ini yang kami tampilkan adalah penyakit-penyakit yang sebenarnya mungkin bisa kita cegah, yang bisa kita kendalikan. Kemudian dan dia menyebabkan penyakit yang lain. Jadi diabetes mellitus ini disampaikan ini adalah mother of disease. Satu lagi sebenarnya mother of disease itu adalah hipertensi. Cuma saya datanya nggak tahu di sini, tapi sama. Hipertensi itu kalau Bapak Ibu sekalian mengikuti, misalnya ada acara bakti sosial atau ada acara pemeriksaan massal, itu biasanya dari 10 itu 3 atau 4 itu pasti ada hipertensi. Jadi memang tinggi prevalensinya di kita. Nah kemudian yang berikutnya lagi obesitas.
alhamdulillah ruangan ini seperti tidak ada. Saya bisa standar aja. Mudah-mudahan tidak banyak maksud saya gitu. Jadi saya lihat tadi pada saat aktivitas fisik sepertinya obesitas di ruangan ini tidak terlalu tinggi. Alhamdulillah. Tapi satu lagi, kemarin kita di Kementerian Kesehatan kita baru melakukan kan setiap tahun ada MCQ. Itu 40% lebih ternyata obesitas. Itu jadi PR kami. Bagaimana diturunkan? Kenapa? Obesitas ini sebenarnya sama dengan tadi hipertensi dan gula, karena dia juga merupakan faktor yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang lain. Jadi nanti bisa jadi jantung, bisa stroke gitu karena adanya hipertensi, diabetes dan obesitas. Ya, berikutnya lagi. Ya, slide 3. Slide 3. Ya, bisa di show. Nah, jadi ini juga kita lihat bahwa obesitas itu ternyata 1 dari 3 orang usia 40 sampai 41 obesitas. Kemudian ada lagi yang namanya obesitas sentral. Jadi lingkar perut, ukur dari lingkar perut. Laki-laki lingkar perutnya itu adalah di bawah 90. Nanti masing-masing punya dulu. Kalau perempuan di bawah 80. Jadi kalau udah di atas 80 berarti obes. Kalau yang obesitas sentral umumnya, jadi yang di jantung, tapi obesitas sentralnya juga masalah. Bisa menyebabkan risiko penyakit jantung. Nah, kemudian ini tadi ada penyakitnya. Ini adalah risikonya. Jadi penyakit ini meningkat karena faktor risikonya juga ternyata meningkat. Faktor risikonya apa? Bahwa ternyata juga kita sangat sedih bahwa 96,7% penduduk Indonesia itu kurang makan buah dan sayur. Dan ini merupakan salah satu faktor risiko terjadinya beberapa penyakit. Kemudian 58% usia 10 sampai 14 tahun ini 10 sampai 14 tahun itu usia sekolah. Itu kan katanya. Ya makanya nanti kita lihat kenapa kami butuh adanya ini untuk membantu Bapak Ibu guru sekalian supaya kebiasaan perilaku hidup sehat ini bisa kita budayakan pada anak sekolah. Kemudian 42,2% penduduk ini semua umur ini mengkonsumsi gula lebih dari yang direkomendasikan. Jadi dengan adanya ini maka nggak heran ini karena perilakunya kita juga masih belum sehat. Kemudian rokok ini juga merupakan faktor risiko yang besar terkait hipertensi jantung, hipertensi tadi, kemudian juga 56,5% rokok itu pertama kali rokok pada usia bulan 15 tahun. Ini usia sekolah, itu kan usia remaja. Kemudian ternyata kesininya itu makin rendah. Pada usia 10 tahun itu 18,4%, hampir 20%. Rokok itu dimulai di usia 10 tahun. Nah kemudian ini adalah yang rokok aktif. Tetapi ada juga yang rokok pasif, karena rokok pasif juga merupakan faktor risiko. Itu ada 30,4% penduduk setiap hari berada di dekat orang yang merokok. Walaupun dia nggak rokok, tapi dia berada di sekitar orang yang merokok, maka dia juga asap rokoknya. Dan itu juga menjadi risikonya. Nah, jadi memang makanya kita ada yang namanya program kawasan tanpa rokok supaya benar-benar untuk bebas rokok. Ya slide selanjutnya lagi. Ini tadi permasalahan secara umum. Nanti kita lihat ini adalah permasalahan di usia sekolahnya sendiri, di usia sekolah dan juga permasalahan di satuan pendidikan. Jadi tadi ini ada Niana, tadi moderator sudah melakukan aksi gizi, itu adalah salah satunya adalah untuk mencegah anemia, untuk menurunkan anemia. Bukan kalau kita ngomongnya bukan darah, sebenarnya bukan zat besi, bukan zat besi. Nah itu 32%. Besar 32%, jadi 1 dari 10 orang, enggak 10, 1 dari 9 itu menderita anemia. Makanya kita ada program aksi gizi. Kemudian pada usia sekolah tadi 10 sampai 14 tahun itu kurang aktivitas fisik. Ini dari BH, ya, ini dari sebelumnya. Kalau tadi saya sudah menurun sih sebenarnya tadi aktivitas fisiknya.
Kemudian tidak sarapan, tidak cuci tangan dengan benar, ternyata 43% kita tidak cuci tangan dengan benar, sehingga diare itu masih jadi masalah pada usia sekolah, pada usia balita dan usia sekolah. Kemudian ini adalah misal gigi mulut. Nah, ini sekarang mungkin Bapak Ibu sekalian sekarang sering mendengar lagi trennya kena metal. Ternyata memang pada usia 15 sampai 24 tahun itu 10% itu mengalami gangguan mental dan emosional. Jadi 1 dari 10 kan.
tadi kan karena supaya dia bisa dimanfaatkan pada tahun 2030 sampai 2035, maka orang-orang yang akan mencapai usia produktif di 2030 sampai 2035 ini harus sehat supaya bisa produktif. Kalau nggak sehat susah kita mau produktifnya. Nah sehingga itulah maka kita perlukan anak berarti 2030 itu 6 tahun lagi. Saya masih masuk. Tapi pasti anak-anak sekolah kita masih masuk gitu. Anak-anak kita yang sekarang masih SD itu akan masuk di situ. Karena dia 2030 sampai 2035. Sehingga itulah kita harus persiapkan anak-anak dan remaja usia sekolah ini sehingga nanti pada saat bonus demografi ini bisa kita manfaatkan. Makanya kita perlu adanya literasi kesehatan supaya perilaku sehat pada anak-anak dan usia remaja ini bisa diterapkan sehingga nanti dia bisa menjadi generasi emas 2045. Ini mimpi, tapi mudah-mudahan mimpi ini bisa tercapai kalau semua bisa terlibat di sini. Ya, lanjut. Nah, berdasarkan itu tadi, mungkin saya nggak tahu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru yang ada di sini, apakah sudah ada yang mencoba melihat di platform Merdeka Mengajarnya? Di situ sudah ada, saya lihat ada 38 topik yang kita ambil, ada 22 topik, banyak memang karena tadi masalahnya seperti itu. Kenapa? Sebenarnya topiknya ini ada 7 sebenarnya, 7 besar topiknya, tetapi ada lagi yang rincian-rinciannya. Jadi ada 22 contoh pendidikan gizi. Di sini mengkonsumsi gizi seimbang, meminum tablet tambah darah, konsumsi vitamin A. Jadi ini disampaikan di dalam literasi kita itu di dalam perangkat ajarnya, pentingnya, kenapa, kemudian bagaimana caranya, kemudian dampaknya apa, kenapa kita perlu melakukan itu. Nah sampai terjadinya juga terkait dengan kesiapsiagaan bencana kita masukkan kenapa? Karena memang Indonesia adalah daerah yang risiko bencananya tinggi. Slide selanjutnya ini sudah bisa lanjut dengan kita masuk ke dalam ruang lingkup. Jadi itu tadi dasarnya kenapa kami menyusun perangkat ajar kesehatan ini, kenapa kami mau bekerja sama dengan teman-teman di Kemendikbud dan Kemenak, gitu kan? Karena tadi kita lihat bahwa permasalahan-permasalahan ini nggak bisa diselesaikan sendiri oleh Kementerian Kesehatan. Ya lanjut. Nah ini yang sudah ada tadi 22 topik yang mulai dari PAUD sampai dengan tingkat SMA. Ini sudah kita coba berdasarkan usianya, kita sesuaikan dengan permasalahan yang ada. Tetapi tadi yang untuk umum-umum itu ada di semua usia. Nah ini adalah bahwa kita sudah ada dari 154 bahan ajar, itu 38 sudah ada di PMM. Jadi sudah diupload di PMM, jadi sudah bisa digunakan. Nah sisanya saat ini sedang melakukan proses mutasi, mudah-mudahan bisa nanti dalam waktu dekat juga bisa diupload semua. Nah di sini jadi kalau untuk PAUD itu ada 18, untuk fase A itu ada 19, fase B itu ada 19, fase C itu ada 19 juga, kemudian fase D 21, jadi inilah yang kita coba masukkan ke dalam kurikulum Merdeka Mengajar. Saya nyari ya. Selanjutnya. Nah, perangkat ajarnya dalam bentuk apa saja. Jadi perangkat ajarnya ini sudah coba kita coba sesuaikan dengan tadi usia anak, gitu kan, dengan tingkat pendidikan. Jadi ada yang berupa PowerPoint, ini rata-rata untuk anak SMP dan SMA ini. Kemudian video ini mulai dari PAUD. Kemudian ada poster, ada infografis, ada komik juga, ada juga kartu bermain. Jadi sudah kita coba perangkat ajarnya ini dibuat sedemikian rupa supaya menarik, dan ini sudah coba juga diuji cobakan di pada anak-anak. Kita boleh kasih ya. Kita uji coba di 11 ya, di 11 fokus kita coba uji coba, dan alhamdulillah hasil uji cobanya cukup efektif. Jadi nanti kita akan nilai lagi pastinya selanjutnya, dan itulah makanya kita coba masukkan dengan di dalam PMM. Ya, slide selanjutnya. Nah, tadi disebut tentang soal sehat. Jadi perangkat ajar ini, itu literasi kesehatan ini tentunya dia mendukung adanya kampanye sekolah sehat. Kenapa? Di dalam kampanye sekolah sehat ada di sini nih, ada 345 nya pembinaan dan pendampingan oleh BPT, Mendikbudristek dan Dinas Pendidikan kepada satuan pendidikan, kemudian terlaksana kegiatan 3 sehat ya, satuan pendidikan, dan terlaksana kolaborasi. Pelaksanaan ini tentunya inilah kita harapkan juga mendukung adanya pelaksanaan sekolah sehat.
si Bundia ini ada lagi yang lain setelah itu. Kita saling mendukung, kita dukung ini supaya benar-benar sekolah sebenarnya ada komunitas saja, nggak ada yang lain. Iya, ada yang kan lampu nasional. Sehingga mudah-mudahan nanti benar-benar bisa diaplikasikan. ini dibalik Pak. Ini app itu dari ya. Iya, dan karena sering mereka nggak tahu. Ini Mereka nih semua kan launching ini bisa jadi sebuah informasi bahwa perangkat ajar yang tadi sudah ada 22 topik, ada 154 perangkat ajar yang itu sudah kita sosialisasikan Nggak ada kendaraan. secara nasional itu pada bulan Desember yang lalu, dan kita juga pada bulan Desember yang lalu ini bersama tiga menteri waktu itu Kemendikbud nggak bisa hadir tapi wakil oleh Sekjen, tapi waktu itu Menkes dan Menkan hadir pada saat kita launching, dan juga kita berikan apresiasi guru aktif. Nah nanti ini Bu Nurfa akan menyampaikan terkait dengan rencana kita untuk apresiasi guru aktif tahun ini. Ini tahun lalu 2023. Jadi tahun lalu guru-guru yang kita nilai aktif tadi memanfaatkan bahan ajar, mengajarkan itu kita berikan apresiasi. Nah tahun ini insya Allah kita akan lakukan lagi. Nanti akan kita panggil atau akan kita undang ke Jakarta pada saat Hari Kesehatan Nasional. Hari Kesehatan Nasional itu bulan November. Jadi mudah-mudahan ada di dalam ruangan ini nanti yang juga akan ikut mendapatkan apresiasi guru aktif ini. Amin, amin, amin. Lanjut. Nah ini sekadar informasi terkait dengan tahapan kita tadi menyusun perangkat aja sampai dia masuk ke PMM, maka kita sudah melakukan uji coba. Jadi kebetulan waktu itu saya juga ikut turun melihat bagaimana uji coba di lapangan dilaksanakan, dan terharu melihat anak-anak ternyata antusias, gitu kan, anak-anak sekolah mulai dari PAUD sampai dengan SMA itu pada saat kita berikan kepada mereka untuk mereka lihat itu mereka antusias, dan kita tanyakan seneng nggak? Senang, apalagi yang anak-anak SD ya. SD yang dia baca komik gitu tuh senang. Tetapi mungkin saya tanya tadi yang dibaca apa, terus kita kasih pertanyaan. Setelah itu saya coba kasih pertanyaan. Dari yang dia baca, tapi alhamdulillah dari yang dia baca misalnya 5 pertanyaan, 3 pertanyaan bisa dia jawab. Berarti anak-anak tuh masih cepat juga nangkepnya. Mudah-mudahan kalau terus-terusan maka dia bisa tahu semua. Yuk lanjut. Nah ini uji coba kita yang lalu. Ya lanjut aja. Ini pemanfaatannya. Nah, sekarang ini di sini sebenarnya di sini nih. Nah, saya mohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian karena tahu IGI ini perannya sangat besar, itu kan di dalam bagaimana mengajak guru-guru untuk bisa memanfaatkan bahan ajar ini. Ya, lanjut. Jadi ini data yang kami dapatkan bahwa kalau ada yang salah mohon maaf. Kita dapatkan data dari webnya Kemendikbud juga bagaimana bahwa ternyata ada 652 satuan pendidikan dari TK sampai SMA dan sederajat dan buat pesantren. Ada 73 juta peserta didik, ada 5 juta tenaga pendidik, dan ada 1,2 juta tenaga kependidikan. Kemudian ditambah lagi dengan sasaran orang tua wali masyarakat sekitar. Nah ini merupakan potensi sekali untuk kesehatan, untuk bagaimana tadi tujuan akhirnya adalah melakukan perubahan perilaku. Memang salah satunya banyak hal yang harus kami lakukan, tetapi salah satunya adalah berharap sangat dengan peluang dari tenaga pendidik maupun peserta didik kita. Lanjut. Nah ini nih kami menunjukkan Bapak Ibu sekalian. Kan tadi 3,3 juta jumlah guru yang ada di Indonesia. Kemudian yang mengakses mereka itu ada 2 juta. Tapi saat ini baru 8.300 yang memanfaatkan perangkat ajar yang sudah kita buat di dalam PMM. Jadi kami berharap sebenarnya bagaimana menambah yang ini nih, menambah yang ini sampai di sini. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya, kalau ternyata PMN juga nggak begitu mudah ya, nggak gampang juga untuk mengaksesnya gitu ya. Nah, tetapi
yang info ada. Jadi kita punya website Ayo Sehat. Karena kita tahu bahwa sudah berapa kali ketemu dengan para guru bahwa ada yang mengatakan bahwa nggak gampang juga Bu mengakses PMM, atau ada juga yang kami belum punya akun gitu segala macam. Nah kami coba masukin juga di dalam websitenya Ayo Sehat. Jadi bisa juga di-download di situ. Jadi selain di PMM, kami coba juga di websitenya yang punya Kemenkes yang namanya ayusehat.go.id ya. Itu nanti bisa juga diakses di sana. Nanti akan saat penelitian itu akan detail terkait dengan ya, slide selanjutnya. Nah, ini kita coba bagaimana kita strategi kita untuk meningkatkan pemanfaatan literasi ini. Jadi kita sudah coba melakukan pertemuan, sosialisasi, kemudian juga ada modul workshop untuk di sehat tadi. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang misalnya tadi terkendala untuk mengakses PMM-nya, maka itu juga bisa ada juga modul workshopnya di Ayo Sehat Kemenkes ini websitenya ayosehat.kemenkes.go.id. nanti ini bisa di-download di sini. Nah ini juga dibutuhkan kemarin pada saat kita dengan Kemenak, karena di pesantren itu kan nggak punya, pesantren kan nggak ada PMM kan, nah, sehingga kemarin kita harapkan PMM bisa download di sini. Termasuk juga sekolah-sekolah mungkin yang tidak mengenal PMM bisa juga mendownload di perangkat ajar. Intinya adalah perangkat ajar ini kami kita buat bersama untuk benar-benar bisa dimanfaatkan oleh para guru untuk bagaimana memberikan edukasi kepada anak didik. Sebenarnya bukan hanya kepada anak didik sih, tetapi untuk guru dan keluarganya sendiri. Karena kami juga pada bilang, Bu, gimana kita mau menyampaikan kepada anak didik kita kalau kami sendiri juga nggak tahu. Nah, sehingga ini juga bisa menjadi literasi juga untuk para guru. Ya, slide selanjutnya. Bisnya lahir kesimpulan saja. Lanjut slide. Ya, ini kesimpulannya kita tahu semua bahwa nggak bisa hanya oleh sektor kesehatan, karena sebenarnya kesehatan itu adalah all ya, semua, jadi semua harus terlibat, karena termasuk juga masyarakat adalah lagi bekerja sama dengan lintas sektor yang terkait. Dalam hal ini tentunya adalah dengan pendidikan. Kemudian pemanfaatan perangkat ajar diharapkan dapat menjadi pengayaan bagi guru dalam kegiatan pembelajaran, karena sebenarnya yang kita masukkan ini bukan menambah kurikulum, bukan menambah mata pelajaran, tetapi dia masuk di dalam mata pelajaran yang memang sudah ada. Jadi sebagai pengayaan bahan ajar saja, jadi bukan menambah beban lagi ada mata pelajaran khusus, tetapi dia diinsertkan atau sebagai bahan untuk mengajarkan mata pelajaran yang sudah ada yang terkait dengan kesehatan. Kemudian pendidikan kesehatan yang dimulai sejak dini, pastinya tentunya tadi kita sampaikan bahwa melandasi keberhasilan proses kehidupan untuk menjadi individu yang sehat dan produktif sampai usia lanjut. Jadi kalau tadi perilaku hidup sehat itu bisa diterapkan mulai dari dini, kita harapkan nanti pada usia lanjutnya pun mereka tetap sehat. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Tapi sedikitnya ya, slide-nya. Baik, ini terima kasih. Kita beri aplaus dulu. Bu, tadi dari tayangan-tayangan itu saya langsung back ke slide nomor berapa? Yang tentang kantin tidak sehat. Jadi saya merupakan salah satu penyebab gitu ya. Terkadang ini kebetulan ada Pak Ketum saya juga, beliau sangat dekat dengan Ibu Dirjen GTK. Saya ingin beliau dekat juga dengan Ibu. Nah, nanti kita seperti yang kita pilih bersama dan tadi Ibu sampaikan ya bahwa mungkin saya aja deh, kita melakukan pengembangan diri untuk bagaimana mencerdaskan murid kita juga cerdas, muridnya cerdas, muridnya cerdas. Terkadang pada penting kesehatan ya, kita tidak sangat memikirkan ya, padahal seperti yang tadi dijelaskan, anak-anak yang kena diabetes sekarang umur 23 tahun banyak yang kena diabetes, kan anak bayi yang kena ginjal. Untuk anak usia sekolah
luar biasa ya. Dan tadi juga sudah dilihat kita bisa mempelajari itu tadi di PMM ya. Saya yakin ini juga Bapak Ibu di sini ada sekolah-sekolah juga dari luar biasa nih pastinya. Dan Bapak Ibu kita punya waktu sampai dengan jam 12.15 karena tadi agak molor kita, jadi kita mundur sedikit ke 12.15. Kita masih ada satu materi lagi dari Ibu Nur Fatayani, Magister Kesehatan Masyarakat. Beliau adalah ketua tim kerja peningkatan literasi kesehatan di institusi pendidikan, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Beliau akan menyampaikan materi tentang penerapan perangkat ajar kesehatan pada sektor pendidikan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Ibu. Izin saya lanjut ya Bapak Ibu. Tadi Ibu moderator juga sudah menyebutkan bahwa Bapak Ibu yang ada di ruangan ini sudah makan sehari-hari ya, membuka platform Merdeka Mengajar PMM. Kalau saya boleh tanya, adakah dari Bapak Ibu di sini yang sudah pernah melihat bahan ajar kesehatan di PMM? Belum. Belum ya? Banyak PMM. Jadi kalau 60. ada banyak Pak ya, memang untuk bisa menggunakan PMM atau bahan ajar yang ada di PMM semuanya mungkin butuh waktu bertahun-tahun ya, pas saking banyaknya ya. Nah tadi Ibu Direktur sudah menjelaskan bahwa Kemenkes sudah membuat perangkat ajar kesehatan dan sudah masuk ke dalam PMM. Jadi sekarang saya izin lanjutkan. Dan ini nanti ada sedikit informasi yang semoga bisa menjadi motivasi Bapak Ibu untuk menggunakan perangkat ajar kesehatan yang sudah disusun oleh Kemenkes di dalam PMM, karena kami akan mengadakan apresiasi guru aktif. Jadi guru yang aktif menggunakan bahan ajar, nantinya kita berikan di PMM ada bukti karya. Jadi hasilnya kami itu yang akan kami seleksi seperti itu ya Bapak Ibu, dan kami akan mengundang guru aktif atau guru sehat. Kalau Pak Menkes soalnya semua ditambahin sehat ya. Jadi ayo sehat ya, ibu sehat. Nah ini guru sehat. Jadi guru yang menggunakan perangkat ajar kesehatan akan kami undang untuk diberikan penghargaan oleh Bapak Menteri Sebelumnya ini intermezzo sedikit Bapak Ibu. Sebenarnya saya salah satu bagian dari guru, ini saya SPD sebenarnya. Saya sarjana pendidikan, S1 saya sarjana pendidikan gitu, dan ternyata ada salah satu teman angkatan saya di sini ketemu jadinya di sini. Yang satu jadi guru, yang satunya saya di Kemenkes. Bahasa Inggris, jadi saya kedua S1 saya adalah pendidikan bahasa Inggris, tapi nyasar S2-nya di S2 ini. Sekarang 20 tahun. Jadi saya menyusun dari pendidikan. Jadi sekarang ini kita sharing sedikit tentang perangkat ajar kesehatan. Boleh di-share? Kayaknya harus pakai bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Apa bahasa Lombok? Jadi kalau saya lihat di setiap meja ada perwakilan provinsi Papua, dan kemudian bedanya oh ya DKI dia ini juga berarti bagian terus mejanya ada provinsinya, ada Kalimantan, ada Sumatera. Jadi insya Allah nanti kalau kita ada apresiasi, ada perwakilan dari setiap provinsi itu ya Pak ya, Bapak dari provinsi mana Pak? Papua. Berikutnya Pak, slide berikutnya. Kok nggak kelihatan ya? Ya, selanjutnya next lagi. Izin ya. Baik Bapak Ibu, ini sedikit saja untuk memberikan gambaran bahwa Kementerian Kesehatan menyusun perangkat ajar kesehatan dalam bentuk
grafis, komik, video dan lain-lain untuk bisa digunakan oleh guru. Tapi guru juga tidak perlu menyusun kurikulum sendiri untuk itu atau Kemenkes menyusun sendiri untuk itu. Jadi kami integrasikan dan ke dalam kurikulum yang memang sedang digunakan oleh KPU yaitu kurikulum merdeka. Nah, jadi semua yang kami susun ini prosesnya sudah melalui penyusunan bersama antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan juga Kementerian Agama yang sudah disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ada di kurikulum. Artinya sudah bisa diintegrasikan dengan mata pelajaran, diintegrasikan juga dengan Perima. Nanti sebenarnya kami akan ada workshop dan mohon izin dari perwakilan ini bisa ikut ya di dalam workshop kami karena nanti rangkaiannya ibunya ya. Jadi rangkaiannya itu dari mulai workshop, kemudian ada pengumpulan aksi nyata, pembuktian ya, ada seleksi, lalu ada administrasi. Slide berikutnya Bapak. Integrasi slide berikutnya lagi. Jadi integrasi yang kami maksudkan adalah nantinya bisa disatukan dengan CP dan TP yang memang sudah ada di masing-masing sekolah pelajaran, mulai dari PAUD TK sederajat sampai dengan SMA sederajat. Berikutnya. Jadi konsepnya itu memang nanti bahan ajar kesehatan atau perangkat ajar kesehatan yang disusun oleh Kemenkes akan bisa digunakan sebagai bahan ajar singkat untuk mencapai KKTP. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sekarang nggak belum ketemu gitu sama perangkat ajar kesehatan karena mungkin belum tahu KKTP apa yang bisa disambungkan dengan perangkat ajar kesehatan kami. Berikutnya lagi Pak. Ini gambaran Bapak Ibu. Nanti kalau mau menggunakan bahan ajar kami, ini pemetaan topiknya ya. Ada 22 topik yang memang sudah diidentifikasi berdasarkan masalah kesehatan. Jadi nanti ada bahan ajar contohnya cuci tangan. Nanti itu bisa dipakai di sini cuci tangan yang dibuat berapa? Kita mulai ini yang kelihatan mengkonsumsi gizi seimbang tujuh ya, mencuci tangan pakai sabun secara benar. Nah ini kalau di tingkat PAUD karena masih tematik ya, kemudian nanti kalau untuk fase A atau kelas 1 sampai kelas 2 itu bisa ditaruh di mata pelajaran BJOK, kemudian untuk fase B-nya di BJOK. Jadi dalam penyusunan bahan ajar ini kami juga sudah mengundang guru-guru. Mayoritas ada guru penggerak yang terlibat di dalam penyusunan bahan ajar. Dan untuk bisa masuk ke TMM juga kan sudah melalui kurasi ya, dikurasi oleh Uskur, dan komik juga sudah dikurasi oleh Uskur di pusat perempuan. Jadi bahan ajar ini sudah berdasarkan catatan pembelajaran, kemudian mata pelajaran apa yang bisa dikaitkan dengan tujuan dari topik 22 topik 1 sampai 2. Ini yang selanjutnya sampai di fase F berikutnya. Nah, untuk bisa menggunakan perangkat ajar, pastinya memang keinginan kami kalau tadi di slide Ibu Direktur mewujudkan dengan emas. Tapi pastinya Bapak Ibu guru sebelum bisa mengajarkan harus bisa mengetahui dulu, memahami dulu ya kan mengenai kesehatan. Jadi ada pedoman yang memang sudah kami susun mulai dari jenjang PAUD sampai dengan jenjang SD. Dan pedoman ini bisa Bapak Ibu unduh dengan bantuan ini bisa diunduh. Ya. Ada 4 jenjang. Ini juga termasuk pedoman untuk bisa mengintegrasikan ke P5 dan juga ke mata pelajaran. Berikutnya. Nah ini contoh salah satu modul ajar. Karena memang tujuan dari pemberian apresiasi guru aktif itu adalah juga menilai adanya pengembangan modul ajar yang Bapak Ibu lakukan berdasarkan
topik-topik yang sudah kami masukkan ke dalam PNM. Kalau dari tahun kemarin itu memang menarik, sedikit sharing. Jadi ada guru contoh ya, ada guru PAUD yang menggunakan bahasa ajar komik. Sebenarnya itu bahasa ajar komik, tapi sama beliau di print dalam ukuran besar, kemudian dijadikan wayang-wayangan gitu ya, untuk bisa mengajarkan bagaimana mencuci tangan dengan baik kepada siswa-siswa PAUD. Nah, nilai-nilai inovasi yang kecil tetapi bermanfaat besar itu yang menjadi poin penghargaan khusus di dalam pemberian apresiasi. Berikutnya, ya, Bapak Ibu, saat ini kita sudah menyusun 154 papan ajar, tapi yang sudah masuk ke dalam PMM ada 38. Nanti kalau Bapak Ibu mendapatkan slide tentang penerapan bahan ajar ini, bisa melihat link yang Bapak Ibu bisa klik dan langsung diarahkan ke PMM. Saya yakin semua sudah punya akun belajar IT ya, Bapak Ibu ya. Yes, keren. Ya, jadi bisa langsung klik dan download, karena sebenarnya itu capaian kami. Kalau Bapak Ibu download, ini kalau saya nggak salah data informasi kurang lebih 200 orang. 200 orang ya Pak. Iya. 200 orang hadir di dalam Rakernas dan kemudian ini bisa bantu untuk mendownload, mengunduh, kemudian membuat modul ajarnya, mengajarkan juga ke dalam kelas ya, untuk siswa-siswinya. Nanti kami juga mendapatkan hasilnya berupa angka. Karena di yang mendapat, Bapak Ibu juga bisa dapatkan angka. Dan berikutnya ini ada list bahan ajar bisa diunduh. Ada 4 slide. Ini yang baru masuk ke dalam PMM ada 19. Jadi poster mengenai menjaga kebersihan PAUD, ada set kartu bermain juga, dan ini semuanya sudah diuji coba. Jadi insya Allah ini sudah teruji kevaliditasannya dan juga kesesuaian dengan anak-anak. Rata-rata anak-anak di semua jenjang ini merasa mereka bisa mendapatkan manfaatnya tuh lebih gampang masukkan pelajarannya kalau diajarkan dengan media-media berikutnya. Nah, tadi platform Merdeka Mengajar itu kan memang hanya bisa diakses oleh Bapak Ibu guru yang punya akun belajarnya. Nah, karena Kementerian Kesehatan itu tusinya adalah memberikan upaya kesehatan untuk semua. Jadi bukan cuma untuk guru dengan PNM, artinya guru yang tidak dengan PNM atau mungkin mengajar di pesantren gitu ya, atau bahkan di sekolah-sekolah non-formal lainnya. Kami juga berharap guru-guru dan tenaga pendidikan tersebut bisa mengakses. Jadi melalui website. Website Ayo Sehat namanya. Ini website edukasi milik Kemenkes. ayosehat.kemkes.go.id perangkat ajar kesehatan. Bapak Ibu, saya titip pesan ya, mungkin untuk rekan-rekan guru di sekolah lain yang belum mengimplementasikan kurikulum Merdeka, minta tolong bahwa sekarang bisa mereka mengunduh bahan ajarnya melalui website Ayosehat Kemenkes. Nah, ini caranya kalau mau cari perangkat ajar kesehatan di PMM. Jadi nanti Bapak Ibu bisa pilih langsung ya sesuai fase seperti biasa. Kemudian nanti bisa langsung di search next mata pelajarannya. Next selanjutnya Bapak. Ya, ini contoh kalau sudah pilih fase cek misalnya fase untuk kelas 5, kemudian masukkan modul bahan ajar, dipilih sesuai dengan mata pelajaran. Nah, begitu sudah diklik nanti materi pelajaran kelas B untuk PJOK. Ini ada bahan ajar kesehatan kami Pak. Bapak Ibu ada yang PJOK mungkin dari mapel PJOK. Banyak Pak mata pelajaran PJOK yang ada perangkat ajar kesehatan. Contohnya ini susunan
lain-lain kalau bisa bayar kalau sudah ditambahin belakangnya perempuan aja kesehatan, maka bisa bertemu dengan perempuan aja kesehatan yang sesuai dengan berikutnya. Ya, ini adalah halaman kami yang gambar itu guru dan kecamatan. Nah, itu halaman perangkat aja kesehatan. Ya, nanti ada 4 pilihan. Bapak Ibu boleh pilih pedoman kalau mau lihat pedomannya. Kalau mau belajar, ya, artinya itu workshop tapi tidak melalui online, bisa melalui modul. Di modul ini bisa diklik untuk mempelajari tentang integrasi perangkat ajar kesehatan dengan P5 atau integrasi perangkat ajar kesehatan dengan mata pelajaran. Ini bisa melalui modul. Yang terakhir itu adalah daftar perangkat ajar kesehatan yang bisa dibuka. Ini ya. Nanti kalau sudah dipilih, Bapak Ibu memang diminta untuk registrasi. Jadi diregistrasi saja nama, kemudian pekerjaan, karena kita butuh identifikasi ini ibu guru atau bukan gitu, atau mungkin Ustadz dari Sarwi dari sampai mana gitu, jadi kita perlu datanya. Jadi silahkan diregistrasi dulu baru bisa mengunduh bahan dasarnya. Selanjutnya, nah ini contoh pedomannya. Ini modul, jadi nanti ada 5 modul ya. Nah ini adalah perangkat ajar. Perangkat ajarnya ada 38 kalau yang di PMM ya. Tapi kalau yang di ASTH ini kita semua 154 sudah masuk. Jadi Bapak Ibu bisa lihat yang lebih lengkapnya lagi ada di website ASTH. Karena kalau di PMM yang boleh naikkan kalau sudah operasi dulu. Jadi yang operasi lolos dari 38. Jadi ini hanya sedikit yang ada di PMM. Ya, berikutnya ini bisa diklik dulu ya Bapak Ibu ya nanti. Next lanjut aja lagi. Nah di sini ini yang intinya sebenarnya. Jadi intinya apresiasi guru aktif Bapak Ibu ini dilaksanakan baru 1 kali karena memang literasi kesehatan di Kemenkes menyusun bahan ajar itu baru diluncurkan di tahun 2023 bulan Desember. Jadi memang masih baru sekali programnya. Jadi kami masih perlu sosialisasi masif termasuk di Rakernas IGI ini yang melalui iklan ini sehingga kami perlu sosialisasi Bapak Ibu. Karena nanti di bulan November kami akan mengadakan lomba dalam organisasi. Kalau misalnya itu sedikit kan sayang gitu ya. Karena nanti semua pemenang akan kami undang ke Jakarta untuk hadir di penyerahan penghargaan. Ini penyerahan penghargaan tahun lalu yang ada 4 guru PAUD dari KB Amira di Depok yang menang, kemudian SD Negeri dari Jogja, kemudian SMP-nya itu dari Semarang, dan SMA-nya ini Sanawiyah Madrasah Aliyah dari Bali yang mendapatkan penghargaan. Jadi ada 4 guru yang mendapatkan penghargaan langsung dari Bapak Wakil Menteri Kesehatan. Jadi ada sertifikat khusus nanti Bapak Ibu yang bisa linkir, mungkin bisa menambah apa namanya pencapaiannya, credit point kalau di PMM sekarang. Ini adalah video implementasi yang Bapak Ibu pemenang kirimkan. Ini video dari pembelajaran tentang cara mencuci tangan ya oleh tingkat SD di Jogja. Yang ini juga, ini yang dari KBU Merah di Depok. Nah, Ibu, jadi tujuan kami mensosialisasikan perangkat ajar kesehatan ini tentunya kami ingin lebih banyak lagi anak-anak peserta didik yang bisa mendapatkan informasi dengan cepat. Karena masalah kesehatan tadi kita lihat banyak sekali ya Bapak Ibu. Hari ini data tahun 2023 dari SKI itu 1 dari 3 obesitas usia produktif, 3 dari 7 itu hipertensi. Artinya kalau sekarang ada 100 orang dalam ruangan 30% hipertensi. Apakah benar? Mungkin kalau itu adalah itu benar. Jadi tujuan kita meningkatkan literasi kesehatan adalah di generasi emas kita nanti di 2045 pada saat mereka di screening kesehatan
dari 10 lagi yang hipertensi. Mungkin 1 ya. Dan harapannya bukan hipertensi aja, jadi dia menurun jadi hipertensi. Jadi kita ingin meningkatkan generasi anak-anak kita di 30 tahun itu tingkat kesehatan jauh lebih baik dari kita. Jadi itu tujuan dari generasi sekarang. Selain Bapak Ibu guru yang memanfaatkannya juga bisa mendapatkan apresiasi dari KMS. Tepuk tangan. Ya. Nah ini alurnya Bapak Ibu. Jadi hari ini kita mungkin sosialisasinya hanya beberapa menit ya atau mungkin setengah jam. Nanti setelah ini kami akan mengadakan workshop secara daring yang akan kita kerjasamakan ya dengan BGP. Kami kebetulan sudah melakukan rapat awal, kami hanya rapat lanjutan lagi. Selain BGP tentunya dari himpunan guru ini yang corong yang masih luar biasa karena anggotanya sampai ratusan ribu ya Pak ya, 200.000 ya Pak, 300 anggota kecil banget. Jadi 185.000 guru yang ada di perhimpunan ini, kami berharap bisa ikut workshopnya juga untuk bisa mendapatkan apresiasi nantinya. Nah workshopnya ini akan dilakukan selama 6 tahun. Jadi boleh itu 1 aja cukup. Yang mana saja kita akan menyediakan SKP juga. Kenapa 6? Karena BPDB ada 6. Jadi kita kerjasama dengan BPDB jadi ada 6. Dan setelah dilakukan workshopnya nanti guru diminta untuk mengirimkan bukti karya. Dan bukti karyanya itu nanti kami akan minta bantuan untuk penyeleksian dari 6 BPDB tersebut untuk bisa dilakukan seleksi dan target kita adalah pemberian penghargaan di bulan November. Jadi kalau saat ini Mei masih ada cukup banyak waktu untuk mengimplementasikan ya. Ya seperti itu Bapak Ibu. Ini yang berikutnya mungkin hanya ini kapan Bu? Oh belum pertanyaan. Mulai nanti workshopnya kita minta bantuan masing-masing pengurus daerah dan pengurus pusat untuk menginformasikan undangannya ya Bapak Ibu untuk workshop. Jadi ada SKP-nya juga ya. Kalau di kami juga kita membuat SKP selalu PNS pasti dulu ini lagi ya, lebih banyak lagi PNS. Jadi ini ada 2 barcode, yang sebelah kiri PNM, yang sebelah kanan Ayo Sehat. Kalau PNM Bapak Ibu nggak perlu barcode kan sudah punya aplikasinya, tinggal search aja gitu bahan jamnya ya. Atau kalau mau klik linknya, ini ada di PPT yang ini. Nanti kalau kita share, Bapak bisa langsung klik aja, udah langsung diarahkan ke perangkat aja. Ya, seperti itu Bapak Ibu mungkin yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari Bapak Ibu ini. Kami mungkin membuka diskusi dipimpin oleh terima kasih. Saya bantu dulu deh. Jalan-jalan ke sini. Cantik, cantik. Jalan-jalan ke sini. Cakep. Jangan lupa mampir ke Mataram. Cakep. Melalui Rakernas dan iklan ini kita tingkatkan literasi kesehatan. Terima kasih Ibu Nurfa. Aku inget Nurfa. Halo. Baik, terima kasih Ibu Nurfa. Ibu Nurfa ini Magister Kesehatan Masyarakat yang sebelumnya adalah sarjana pendidikan. Jadi ini angkatan kita juga ya. Baik, dan saya yakin Bapak Ibu bersemangat ya mengikuti materi karena keseluruhan materi ini manfaat baiknya didapatkan oleh anak murid kita tentu saja. Dan tadi ada bonus nih ya untuk guru-gurunya. Kalau saya kita berdoa bersama ya. Bismillah 2024 guru dari organisasi profesi keguruan IGI itu jadi terpilih ya di program apresiasi guru aktif memanfaatkan perangkat ajar kesehatan. Kita angkat dulu. Tadi saya dengar dari Mbak Nurfa nanti kolaps dengan BGP ya.
Balai Guru Penggerak atau Balai Besar Guru Penggerak. Yang tadi saya bisik-bisik dengan Ibu Direktur, tenang aja tuh, IGI itu udah di IGI nggak guru penggeraknya, nggak hasil PPGP-nya, nggak pengajar praktek, semua ada di sini, benar nggak sih? Kalau sekolah penggerak ada yang baju putih, ya. Kemudian hasil ada, luar biasa, pengajar praktek, ketua komunitas guru penggerak Bima, Bima ada di sini, luar biasa. Kembali untuk kita semua Bapak Ibu. Jadi insya Allah pilihannya udah tepat banget. Kalau udah sama lagi pun udah tepat banget ya. Insya Allah apa yang dihajatkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, ya itu bisa tercapai Bapak Ibu. Dan sekali lagi ini untuk generasi emas 2045. Jangan sampai kita jadi guru yang cerdas, bersemangat, peningkatan kompetensinya luar biasa, anak-anaknya udah keren banget prestasinya, di umur produktifnya dia diabetes. Nggak bisa dia jadi menteri kesehatan nanti ya Bu ya. Ini tetap kita kerja sama untuk bagaimana mencerdaskan anak-anak muda kita baik sehat jasmani rohaninya ya. Ini presiden. Terima kasih. Kita pada semangat lagi untuk dua narasumber kita dan kita buka sesi tanya jawab. Mohon maaf satu sesi aja mungkin berdiri dari maksimal 3. Wah udah 5 nih. Menarik sekali ini luar biasa. Saya mau ngomong sama SC saya, kayaknya bisa lagi. Bali. Dari Bali dulu deh, boleh silahkan. Ya, setelah Bali, Bengkulu. Setelah Bengkulu kita ke sini. Nanti lah Jakarta dekat Kalimantan, ya. Lombok. Oke, ya silahkan. Oh di sini Banten sih tulisannya. Oh ya langsung ya Bu. Oke langsung aja ya Bu. Ya. Pertanyaannya adalah Ini suara. saya harus lari ke sana. Mari dia. Saya Bu Nitya. Ya, terima kasih. Selamat siang, Ibu-Ibu. Sebetulnya pertanyaannya simpel. Sebutkan nama. Tadi menyebutkan bahwa Nama. Nama Ibu. Oh ya, nama. Oh ya, karena nama saya. Oh iya, siap. Nama saya Jemina. Saya dari Bali. Saat ini saya mempunyai dan mengelola sebuah sekolah untuk anak-anak spesial yang sudah 21 tahun Bu. Saya juga staf ahli di Visipora Provinsi Bali untuk pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Nah pertanyaannya adalah terutama untuk anak-anak kami yang spesialis ya Bu ya. Tadi ada beberapa poin yang saya catat dari materi yang disampaikan bahwa memang khususnya bagi anak-anak kami hal ini penting sekali. Dan tadi dalam kenyataannya di lapangan kami masih melihat bahwa implementasinya tidak secantik ya Bu ya yang disampaikan, dan sumber informasi sendiri masih sangat kurang Bu, terutama di sekolah luar biasa dan sekolah-sekolah inklusi ya, stigma dan sebagainya. Nah bagaimana hal ini nanti bisa disampaikan terutama bagi sekolah-sekolah inklusi. Itu yang pertama. Yang kedua ada poin tentang kesehatan mental Bu ya. Tapi saya masih melihat ini masih diperuntukkan untuk siswa. Apakah benar ini hanya untuk siswa ataukah juga untuk guru Bu? Karena di sekolah saat ini sebetulnya kasus verbal bullying itu banyak terjadi juga di para guru. Ya, jadi poinnya 2 ya Bu ya, tentang anak-anak spesial, dan apakah ini juga digunakan untuk para guru? Karena kasus-kasus pelecehan seksual secara verbal maupun fisik itu terjadi juga pada guru, terutama guru wanita. Nah, bagaimana itu menyikapi? Demikian Bu, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kata Bu Direktur langsung dijawab dulu, nanti kita pertanyaan berikutnya ya. Saya takut lupa. Oh ya siap. Ya, ini terima kasih sekali dari Bali. Jadi pas sekali Bu. Jadi memang kita juga sadari bahwa kebutuhan anak disabilitas itu tidak sama dengan yang lain.
untuk guru juga. Ya, untuk kesehatan mental, jadi memang ini kan sekarang lagi tren ya, memang lagi isu kesehatan mental ini lagi naik. Kita di dalam bahan aja sudah ada, mulai dari PAUD sampai dengan SMA. Tetapi memang benar perlu adanya mungkin bagaimana BKK atau apa untuk workshop untuk kesehatan, untuk bagaimana mereka melakukan konseling dan segala macam untuk kesehatan mental. Nah itu kita sudah ada programnya, jadi memang kita punya Direktorat Kesehatan Jiwa sendiri yang saat ini juga sedang menyusun. Saya rasa sudah jadi, mungkin tinggal belum disosialisasikan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Jadi itu ada untuk guru, ada juga untuk orang tua di puskesmas namanya. Jadi itu nanti insya Allah akan ada programnya sudah ada, mungkin sosialisasinya, workshopnya untuk para guru itu yang belum nanti saya sampaikan. Kami akan follow up gimana. Baik, terima kasih Bu Direktur. Ya, terus dulu. Baik, selanjutnya Bapak Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan saya Bengkang Leka dari Provinsi Bengkulu, tepatnya mengajar di Kabupaten Bengkulu Utara. Ya, jadi sangat luar biasa ya apresiasi. Jadi tadi sempat ngobrol ini dari Kemenkes atau dari Kemendikbud ya. Jadi bahasa kurikulumnya luar biasa, apresiasi. Satu hal